Halo semuanya, kembali lagi di channel Abstract Learn. Kali ini saya akan membahas video mengenai animasi 2 dimensi untuk kelas 11 jurusan multimedia dan umum. Untuk yang pertama, kita akan membahas pengaturan layar kerja yang biasa digunakan. Saya di sini akan membahas dasarnya saja. Mungkin nanti yang sudah expert bisa bereksplorasi untuk settingan lanjutan. Yang pertama di sini ada jenis video standar. Satuannya di sini menggunakan pixel. Ada 640 x 480. Biasanya kalau kalian melihat di YouTube, di situ ada kualitas videonya, ya. Nah, di sini ada standar 480, ada Full HD 1080. Kalian bisa lihat angka belakangnya. Kemudian HD 720 dan 4K. Oke. Biasanya kualitas yang digunakan baru-baru ini biasanya kualitasnya Full HD ya. Jadi kita gunakan Full HD di sini. Saya di sini menggunakan aplikasi Adobe Animasi CC, ya. Di sini di details ada width sama, ini lebar seperti biasa. Height adalah tingginya tapi menggunakan satuan pixel dan tidak bisa dirubah. Platform tipe ActionScript 3.0. Kalian bisa lakukan pengaturan bisa secara kostum, tapi ini secara default dan biasa digunakan untuk pembuatan video. Kita akan buat misal yang Full HD ya. Selanjutnya kalian bisa klik create. Oke, ini adalah tampilan lembar kerjanya. Ya, di sini akan saya jelaskan sedikit. Bagian yang putih ini bukan kertas ya, melainkan tempat kalian meletakkan objek-objeknya, dan ini adalah lebar videonya ya, lebar videonya. Jadi produk yang akan kalian hasilkan nanti adalah sebuah video formatnya MP4 ya, seperti itu. Di sini saya akan jelaskan toolsnya dulu terlebih dahulu. Di sini ada selection tools seperti biasa, tekan V untuk mengubah dan mengatur objek. Ada sub selection tool untuk pemilihan secara detail seperti direct selection tool kalau di Illustrator. Ada free transform untuk merubah ukuran besar kecil. Kemudian ada 3D rotation untuk merotasi secara 3 dimensi. Ada lasso tool untuk seleksi sama seperti di Adobe Photoshop. Kemudian ada pen tool, fungsi dan kerjanya sama persis seperti di Adobe Illustrator untuk membuat bidang yang beraturan ataupun tidak beraturan. Ada text tool untuk membuat tulisan berupa teks. Kemudian ada line tool untuk membuat garis. Reticle tool sama sepertinya, hanya tampilannya saja yang berubah. Di sini ada fill dan stroke. Stroke color untuk warna garis di luar bidang, kemudian fill adalah warna bidang. Oval tool untuk membuat lingkaran. Kemudian ada polystar tool untuk membuat persegi dengan sudut tertentu. Kemudian ada pencil tool untuk membuat objek dari tulisan tangan. Pen brush tool, brush tool, kemudian bone tool. Mungkin fitur yang terbaru adalah bone tool. Khusus bone tool nanti akan saya bahas secara tersendiri, tidak mengikuti video kali ini. Kemudian ada pen bucket tool, sama persis untuk memberikan warna. Ink bottle tool, eye drop tool untuk mengambil sampel warna.
eraser untuk menghapus, weight tool untuk membuat efek melebar, asset warp. Terus ada di sini kemudian ada fitur kamera. Kameranya bisa berputar 360 derajat dan zoom in, zoom out. Ini jumlah atau settingan animasi yang ingin kalian ambil nantinya. Kemudian ada hand tool untuk menggeser-geser lembar kerjanya. Ini adalah stroke color dan fill color. Kemudian change antara fill dan stroke-nya. Swipe color ada. Kemudian object drawing ada on dan off. Ya. Ini adalah tools-nya. Sebenarnya kalau kalian terbiasa menggunakan Adobe Illustrator, ini hampir sama persis, hanya saja untuk bagian animasi ada penambahan di bone tool dan di kamera. Kemudian untuk lembar kerja hanya dipindah dari sebelah kiri ke sebelah kanan. Kemudian untuk shortcut hampir sama, tidak ada perubahan. Kemudian di bagian bawah sini saya akan jelaskan layer. Kalian sudah tentu tahu layer itu adalah lapisan, sama seperti di Adobe Illustrator. Hanya saja kalau di sini layernya dibagi by frame. Oke. Frame sendiri adalah bingkai atau lembar kerja yang tersusun, ya, mulai dari frame 1, frame 2, frame 3. Antara frame 1 dan frame berikutnya tidak sama. Dia adalah lembar kerja dalam satu layer. Nah, nanti di tiap frame bisa kalian berikan perubahan pergerakan. Jadi secara garis besar animasi adalah gambar yang digerakkan. Penggeraknya menggunakan apa? Penggerakannya menggunakan perubahan gambar yang diletakkan dan diatur secara frame by frame. Teknik penggerakan menggunakan teknik twin, itu juga nanti akan dibahas secara khusus. Ya, di layer sama akan menampilkan gambar di paling atas jika layernya berada di paling atas. Begitu juga sebaliknya. Kemudian ada play, ada step forward, step backward, kemudian go to first frame, ya. Kemudian di sini ada FPS, frame per second, ya. Kalian bisa atur. Biasanya untuk video itu menggunakan 30 fps atau 29 fps, ya, per second, artinya per detik. Jadi dalam 1 detik ada 30 gambar untuk menghasilkan gerakan yang halus, ya. Oke, lanjut, kita langsung saya berikan contoh, ya, teknik menggambarnya. Misal seperti ini, saya menggunakan kotak. Perhatikan di object drawing dalam mode on dan juga dalam mode off, ya. Kita akan coba menggunakan mode off terlebih dahulu. Saya akan buat di sini, ya. Ini adalah mode off. Perbedaannya ini pada mode off. Oke. Ya. Selanjutnya menggunakan mode on. Ya. Jadi itu perbedaannya antara mode off dan mode on, ya. Oke. Selanjutnya di sini di selection tool di V panah hitam ini terdapat fitur kalian tidak bisa memutar objek seperti pada Illustrator. Kalau kalian ingin memutar objek harus menggunakan free transform, ya. Jadi kalian tekan Q di keyboard, ini baru bisa diputar, ya. Di situ. Oke. Untuk V, fiturnya yang ditambahkan adalah selain menggeser, dia juga bisa membuat lengkungan pada
objeknya. Ya, ini fiturnya. Ingat, tanpa kalian seleksi ya. Kalau diseleksi dia akan pindah saja. Cuman kalau tidak kalian seleksi, langsung kalian arahkan pada titik sudut, bisa kalian tarik. Kalau pada garisnya bisa kalian buat lengkung. Ya. Oke, ini dasarnya yang pertama. Kemudian untuk di subselection. Subselection di sini sama seperti direct selection tool, dia mengubah pada garisnya, ya. Jadi dia mengubah bidang, mengubah bentuk bidang. Ini menggunakan garis yang dibentuk, dan dari sudut-sudutnya juga bisa kalian putar seperti ini. Ya, ini hampir sama fiturnya dengan selection tool. Teknik dasarnya seperti ini. Di layer 1 kalian perhatikan di sini ada, saya perbesar sedikit. Kalian perhatikan di sini ada kotak-kotak. Ini adalah frame by frame, ya. Kalian bisa merubah bentuk pada gambar pertama, misal begini. Misal ini saya delete. Pada frame 1 ini saya gambar kotak. Oke. Kemudian untuk mengisi pada frame 2, kalian bisa klik kanan, kemudian insert keyframe. Ya. Insert keyframe artinya ada kunci frame. Di sini kalian bisa menggunakan perubahan. Contohnya pada frame 2 di layer 1 ini kotak kita hapus, selanjutnya kita ganti misalkan dengan lingkaran. Oke, perubahannya seperti apa? Kalian kembali ke selection tool, kalian bisa lihat jika saat menggerakkan timeline-nya. Ya, ini adalah termasuk teknik twin, ini adalah teknik frame by frame. Kemudian untuk membantu kita, kalian bisa gunakan onion skin outline, ya. Di sini memberikan kita bentuk garis sebelum framenya, ya. Jadi sebelum objek bulat itu ada objek kotak. Oke. Jadi untuk tahap pertama yang kalian pelajari adalah lembar kerja atau kualitas video yang akan kalian buat. Kemudian teknik awalnya adalah frame by frame, ya. Antara frame 1 dan frame 2 adalah perubahan pergerakan. Jadi animasi adalah perubahan pergerakan dari gambar yang kita buat. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat bagi kalian yang ingin mempelajari animasi 2 dimensi.